Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Musalin dari kelas internasional 2024 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang arti penting lembaga hukum dalam merespons perubahan sosial di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terus berkembang dalam berbagai aspek, terutama di era globalisasi ini. Perubahan konstitusi, undang-undang, dan peraturan terus terjadi untuk menjawab tantangan demokrasi dan tuntutan masyarakat akan keadilan. Salah satu upaya penting dalam menghadapi perubahan sosial ini adalah peran lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Apa saja peran mereka dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap pembangunan sosial di Indonesia? Mari kita bahas. Hukum adalah alat penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat yang terus berubah. Dengan hukum, kita bisa memastikan bahwa perubahan sosial berjalan teratur dan sesuai dengan cita-cita demokrasi dan keadilan sosial. Hukum bekerja sebagai sebuah sistem. Terdapat 3 elemen utama, yaitu yang pertama yaitu struktur kelembagaan, yang kedua kaidah hukum dan aturan, dan yang ketiga yaitu perilaku subjek hukum. Ketiganya harus berjalan selaras untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Ada 2 pandangan utama tentang hubungan hukum dan perubahan sosial. Yang pertama, yaitu hukum mencerminkan norma-norma sosial. Dan yang kedua, yaitu hukum digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perubahan yang direncanakan. Misalnya, teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk regulasi hukum. Dari transportasi hingga perlindungan data, hukum harus terus menyesuaikan diri. Sistem hukum nasional Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Sistem ini harus responsif terhadap perubahan sosial yang cepat, memastikan norma hukum tetap relevan dan memberikan rasa keadilan. Substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat adalah elemen yang saling mendukung dalam sistem ini. Di Indonesia, lembaga-lembaga hukum berkembang pesat setelah reformasi. Mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga hukum dan keadilan. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, KPK fokus pada pemberantasan korupsi. Semua lembaga ini bekerja bersama untuk menjaga supremasi hukum. Namun, tantangan tetap ada. Ego sektoral dan kurangnya koordinasi antar lembaga hukum seringkali menghambat penegakan hukum yang efektif. Solusinya adalah memperkuat koordinasi, mengurangi konflik aturan, dan memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Perubahan sosial adalah keniscayaan, tetapi dengan sistem hukum yang kuat, responsif, dan adil, Indonesia dapat terus maju menjadi bangsa yang sejahtera dan demokratis. Dan dari itu, mari kita dukung penegakan hukum yang berintegritas untuk masa depan Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya. Saya Zaki, terima kasih telah menonton.